I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sri Agustiningsih. Saya adalah guru pembimbing SDN Balai Endah, Kecamatan Balai Endah. Kali ini saya akan menyampaikan review buku yang berjudul Bilal bin Rabah sebagai lambang kebesaran umat Islam. Penulisnya adalah Setiawan Islam, penerbit dari Titian Ilmu Bandung. Saya akan menyampaikan review buku dengan teknik AIH, yaitu alasan memilih buku ini, isi yang menarik dari buku ini, dan juga hikmah atau pesan moral yang bisa diambil dari buku ini. Alasan saya memilih buku ini yaitu karena saya tertarik dengan judulnya. Seorang tokoh Islam yang terkenal yaitu sebagai muazin pertama, yaitu bernama Bilal bin Rabah. Kita tahu beliau adalah seorang budak atau hamba sahaya, tapi beliau memberikan kisah yang inspiratif, yaitu beliau mampu mempertahankan keteguhan akidah dan imannya, yaitu Islam. Yang kedua adalah beliau itu melambangkan persamaan derajat sama manusia. Isi yang menarik dari buku ini adalah ketika Bilal bin Rabah terdengar kabar bahwa masuk Islam oleh majikannya bernama Umayyah. Di sini membuat kemarahan majikannya, sehingga Bilal pun dibujuk supaya meninggalkan Islamnya. Tapi di sini Bilal tetap berpegang pada keyakinannya, yaitu Islam. Kemudian Umayyah menggunakan dengan cara kekerasan, yaitu dengan menyiksa Bilal dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan Bilal ini dikubur sampai batas kepala di dalam padang pasir yang sangat panas tentunya. Selain itu juga beliau ditindih tubuhnya dengan batu yang sangat besar dan di bawah panas matahari. Tapi kembali lagi, Bilal tetap bertahan dengan keyakinan akidah Islamnya. Kabar siksaan Bilal ini terdengar oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berinisiatif untuk menemui majikan Bilal yang bernama Umayyah. Mereka berunding bagaimana cara membebaskan Bilal. Akhirnya disepakati, Bilal pun berhasil dibebaskan oleh Abu Bakar dengan syarat membayar dengan jumlah yang sangat mahal untuk membebaskan Bilal dari siksaan dan juga sebagai budak. Kemudian cerita yang menarik lainnya adalah saat Bilal bin Rabah ini mendampingi Rasulullah SAW dalam perang Badar. Kita ketahui bahwa perang Badar ini perang antara kaum muslimin dan juga kaum kafir Quraisy dengan jumlah yang sangat jauh, di mana kaum muslim ini hanya sekitar 300 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy ini sekitar 1000 orang. Tapi tidak menyurutkan semangat kaum muslimin untuk membela kebenaran Islam. Mereka tetap maju pantang mundur untuk melawan kaum kafir Quraisy. Dan salah satunya adalah Bilal. Di sini Bilal dan teman-temannya berhasil mengalahkan ataupun memaksa mundur para kaum kafir Quraisy untuk mengakhiri perang. Nah, yang menarik adalah ketika si Bilal ini melihat mantan majikannya, yaitu Umayyah, sedang meminta tolong kepada Abdurrahman bin Auf untuk diselamatkan dirinya. Kemudian si Bilal ini mendekati Umayyah walaupun sudah dicegah oleh sahabat-sahabatnya. Tentunya Bilal ini memiliki dendam pribadi karena mengingat siksaan yang dia terima dulu saat dipaksa oleh Umayyah meninggalkan akidahnya. Tanpa berpikir panjang, si Bilal ini menyerang dan tentunya menghunuskan pedang kepada tubuh Umayyah, dan akhirnya Umayyah pun meninggal dunia di tangan mantan budaknya.
Akhir hidup dari Bilal ini setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW, yaitu beliau mengakhiri dirinya untuk meninggalkan tugasnya sebagai muazin. Lalu dia bercita-cita untuk melanjutkan dakwah Islam ke negeri lain, sehingga dia menuju kota Syria sampai akhir hidupnya. Hikmah dari buku ini adalah, walaupun Bilal ini dianggap rendah oleh manusia lain, tapi dia memiliki status yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanannya. Yang kedua, Bilal ini sangat sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui siksaan majikannya bernama Umayyah. Tapi dia tetap tegar dalam memegang teguh akidahnya. Demikian review buku saya kali ini. Sampai jumpa di tantangan literasi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.